Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kita sudah menyaksikan alhamdulillah PBNU berkorban, ya, mengorbankan apa? Mengorbankan PWILS. Itu adalah korban yang sangat besar, ya. Dan ngamuk-ngamuk orang-orang yang anggota PWI itu. Jadi mereka itu baru saja diputuskan dari sebuah organisasi, itu sudah ngamuk-ngamuk, ya. Framing sana, framing sini. Itu ada kejadian Gus Kausar tuh, yang mana beliau itu disowani, kemudian di framing bahwa Gus Kausar itu mendapatkan wejangan dari PWILS, ya. Nih orang-orang ngaco. Cuman sekarang kita akan menyaksikan dulu, ternyata PWILS itu anggotanya atau minimal simpatisannya itu sekarang sudah berkurban sebelum waktunya, ya. Kurban apa? Kurban perasaan. Duh, ini kita kan di dalam dunia maya, ya. Lagi seneng-senengnya nih. Lagi asik-asiknya, jadi punya angin segar lah, bahwa sekarang minimalnya si PWI itu kalaupun masih mau tetap di dalam perjuangan, ya entah apapun itu perjuangannya, nanti akan kita saksikan dari si Superman ini, itu sudah terlepas dari Nahdlatul Ulama. Jadi sudah jelas kan, ini adalah firqah yang berbeda begitu. Kalau tidak mau dikatakan firqah, ya kita sebutkan dua organisasi yang berbeda. Karena memang apa-apa yang menjadi prinsip landasan tertulis PWI itu tidak sama dengan apa-apa yang mereka lakukan di lapangan. Nah, ini kita akan saksikan sekarang si Superman, ya. Videonya itu panjang. Saya sudah lihat beberapa poinnya saja yang akan saya komentari. Makanya kita akan langsung melihat ke sini nih, apa yang dikatakan sama si Superman itu. Jadi sini ada diksi yang benar-benar jelas agar pengurus NU dan kader NU tidak ikut serta. Tidak ikut serta dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kalau sampai di sini masih sangat normatif. Nah, sebentar. Ini adalah komentar atas poin keempat di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh PBNU, ya, yang kemarin bikin geger itu. Ini mukanya muka seneng. Apa mungkin kalau beliau ini Pak Superman ini memang mukanya ya begitu-begitu aja, ya. Dalam pengertian senyum-senyum aja terus, mau gimana pun kelihatannya senyum-senyum aja. Ya cuman nggak tahu lah, kalau isi hati kan kita nggak tahu. Apa memang senang begitu sebagaimana yang digambar-gemborkan. Wah, sekarang PWI sudah lepas dari NU, berarti NU sudah tidak punya hak untuk melarang-larang lagi. Ya dilarang-larang juga nggak dengerin begitu, ya. Ini nggak tahu lah kalau beliau memang wajahnya wajah full senyum. Full senyum itu. Lantas kemudian secara spesifik PBNU menyebut seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Berarti surat ini telah mengidentifikasikan bahwasanya perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah disebut oleh PBNU sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Catat sampai di sini. Nah, itu ya sudah kita catat, dan sampai sini Pak Superman ini sangat paham betul dengan apa yang dituliskan oleh PBNU. Jadi yang saya garis bawahi justru, ya, di dalam surat itu adalah informasi begitu, yang masuk ke Nahdlatul Ulama dengan diksi bahwa organisasi ini, yaitu PWILS, adalah organisasi yang sedari awal memang sengaja dibentuk untuk menimbulkan perpecahan. Nah, ini kan sebetulnya diksi yang sangat keras, ya. Kalau misalkan
dikatakanlah jangan masuk organisasi yang suka terlibat di dalam perpecahan atau suka terlibat di dalam kekisruhan. Itu masih halus menurut saya, karena memang organisasinya itu baik ya, secara niat awal dibentuk, tetapi memang ada oknum-oknum yang di sana yang suka berbuat kerusuhan atau kericuhan atau perpecahan, tetapi secara landasan organisasinya tidak dibentuk untuk itu. Nah, untuk PWI ini, NU itu langsung dengan tegas mengatakan memang organisasi ini, nanti dikatakan sama Suparman ini ya, apa saya lewat itu videonya, mengatakan bahwa NU mengasosiasikan PWILS dengan organisasi yang sedari awal memang dibentuk untuk perpecahan. Nah, makanya catat sampai di sini begitu ya, kata Suparman. Ya udah kita catat. Aduh. Seandainya misalnya PBNU bersedia mengkonfirmasi, ini adalah salah satu bentuk sikap bahwasanya PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti PBNU punya tanggung jawab yang sama dengan para habaib untuk menjelaskan keabsahan nasab Ba'alwi. Dari hari ini hingga hari-hari yang akan datang, pengurus PBNU, ulama-ulama yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama punya kewajiban normatif, punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan nasab Ba'alwi. Nah, sebentar ya. Jadi nanti kan secara mafhum berarti NU ini mendukung atau menetapkan Bani Ba'alwi ini sebagai dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berarti tanggung jawab moralnya, tanggung jawab kepada masyarakatnya sama, yaitu harus menjelaskan bagaimana bisa Ba'alwi ini menjadi dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dituntut sama si Suparman ini. Dan sebetulnya NU itu tidak memiliki kewajiban apapun begitu ya, karena yang dipintanya pun permintaan yang tanpa landasan. Jadi gimana mau kita itu menyebutkan NU itu punya kewajiban moral lah, katakan begitu, untuk menjelaskan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dengan kriteria yang mereka pinta. Lah kriterianya saja tidak syar'i begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nahdlatul Ulama itu sedari dulu sudah diisi dengan alim ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan yang memang sedari awal memakai syariat untuk menetapkan dan menafikan suatu nasab tertentu baik dekat maupun jauh. Jadi kewajibannya itu bukan NU menjelaskan, kewajibannya itu orang-orang PWILS belajar bagaimana sebetulnya mengisbat dan menafikan nasab. Jadi harus belajar mantik supaya tahu bahwa ada mudalil la yadullu ala adamil madlul. Kemudian harus belajar usul fikih bahwa ijma itu adalah hujjah. Bahkan kehujahan ijma itu lebih kuat daripada zohir nas baik Quran atau hadis. Kemudian harus tahu bahwa di dalam fikih yang namanya keturunan atau bernisbah kepada seseorang itu cukup dengan pengakuan saja, dan yang bisa menafikan seseorang itu keturunan dari siapa yang dia intisab kepadanya, yang bisa memutusnya itu hanya bapaknya saja. Nah itu PWI-nya yang harus belajar, bukan NU-nya yang harus menjelaskan, karena tuntutan mereka itu tuntutan titipan. Makanya sedari awal disebutkan ini adalah organisasi yang sedari awal sengaja dibentuk untuk menimbulkan perpecahan. Itu dicatat Pak Suparman. Dalam konteks ini bukan cuman Rabitatul Alawiyah, bukan cuman para habaib, tapi PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat Nahdiyin bahwasanya Ba'alwi ini benar-benar keturunan Nabi. Nah itu sekali lagi, jadi bukan NU yang punya kewajibannya, tapi orang-orang PWI-nya yang punya kewajiban ngaji biar tidak terjerumus ke dalam fitnah seperti Suparman ini. Ngajinya kurang Pak Men. Mengapa muncul desakan sedemikian rupa? Karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masyarakat Muslim, umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kami semua punya legal standing.
Kami semua punya hak untuk mempertanyakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka kami berhak mempertanyakan buktinya apa kalau antum adalah anak cucu Nah, Nabi. sebentar, sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu itu punya kewajiban untuk ikut kepada ahli fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyanya kepada ahlinya, begitu ya Pak Superman. Legal standing untuk mempertanyakan, enggak, kewajiban dulu. Punya hak untuk mempertanyakan, iya, setelah memenuhi kewajiban untuk belajar, begitu. Makanya akan ada larangan di kita itu untuk banyak bertanya dan lain sebagainya. Itu kan larangan untuk orang awam sebetulnya, bukan untuk orang alim. Jadi wajib belajarnya dilaksanakan dulu. Kita lihat nanti di PWI LS itu orang-orangnya kebanyakan nggak belajar. Saya sudah buktikan beberapa kali lah ya. Karena tidak mungkin kemudian kita menerima taken for granted, menerima tanpa kritik, taklid begitu saja dengan sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Apalagi ini tidak main-main loh. Ini mencantol nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencangkok nasab mulia. Nah, sebentar, justru bukan tidak boleh taklid. Masa taklid, justru harus taklid kepada ahlinya. Justru harus taklid. Taklidnya kepada siapa? Kepada muqallad. Muqallad ini nanti ada syarat-syaratnya. Baik kalau usul memang nggak boleh begitu ya, ini kan bukan usul. Di dalam furu, nah nasab ini urusannya far'ul far'i, ini furu'nya furu'. Wah, sudah jauh sekali, saya sudah sering menjelaskan juga tentang hal ini, itu sudah jauh sekali. Jadi harusnya memang taklid. Kalau misalkan nggak mau taklid, otak-otak padahal bukan ahlinya, yang terjadi ya seperti ini. Akhirnya ditilai kan, memang organisasi ini dibentuk hanya untuk menimbulkan perpecahan. Jadi jangan dibulak-balik ilmunya. Bukan kita tidak boleh taklid atau masa kita taklid kepada orang yang mengaku-ngaku, justru harus taklid. Itu yang harus kita ambil. Taklid kepada siapa? Kepada ya muqallad, jelas. Muqalladnya siapa? Muqalladnya itu adalah ahli di dalam fan ilmunya masing-masing. Jadi kalau misalkan sekarang si Imad nih ya sudah ngobrolin DNA yang mana, DNA itu sudah jelas menurut ahlinya tidak bisa untuk menetapkan ke atas. Kemudian nanti ada tuh mungkin ya Gus Rumail Abbas sudah mengadakan perbincangan dengan ahli DNA bagaimana kita itu tidak bisa memastikan bahwa DNA leluhur kita dalam pengertian kalau misalkan dalam kasus ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah J1, nggak bisa seperti itu. Ini sudah jelas. Jadi si Superman ini memang sudah termasuk bagian orang-orang yang ingin memecah belah begitu. Ini ilmunya sudah jelas, tuntutannya sudah jelas, kewajiban muqallid itu apa, kewajiban atau seseorang itu dia bisa dikatakan sebagai ahli dalam suatu fan ilmu atau dalam suatu badan ilmu itu bagaimana, lain gak dipakai. Jadi ini memang adalah orang yang tidak mau masuk ke dalam sistem, tidak mau masuk ke dalam apa ya, kalau kata orang Sunda mah ingonan begitu, nggak mau masuk ke dalam apa ya, rawatan para ulama begitu. Said dan Syarif keturunan Nabi. Maka karena ini tidak main-main, siapapun yang mengaku-ngaku dan yang mendukung pengakuan tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Kalau tidak, ini akan benar-benar membebani umat. Nah sebentar, jadi prosesnya begini. Kalau seseorang itu mengaku sebagai cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti seseorang ini tidak langsung saya ini cucu Rasulullah, enggak. Pasti dia itu akan lewat beberapa nakobah. Nah nakobah ini yang memiliki kewajiban kalaupun mau untuk cek and recheck apakah ini benar. Kalau Ba'alwi misalkan begitu ya, apakah ini benar Ba'alwi atau tidak. Kalau sudah diakui oleh nakibnya masing-masing bahwa ini adalah Ba'alwi, kalau misalkan kemarin Naat begitu ya, sudah diakui, saya nih misalkan ngaku-ngaku keturunan siapa ya, Wali Songo. Wali Songo lah, udah biar cepat. Saya ngaku keturunan Wali Songo, kan bakal ditanya tuh Wali Songo jalur mana begitu. Nah saya sudah misalkan mengatakan jalur Sunan Ampel misalkan begitu. Nah nanti kan akan dicari tuh. Itu yang menetapkannya Naat. Kalau kata Naat sudah ya selesai, berarti itu enggak lewat tes DNA buktikan apa segala macam, enggak. Kita itu syariat sudah punya aturannya, makanya belajar yang betul begitu, enggak keluar. Ini nanti kalau misalkan masuk ke dalam bab nasab ini akan terlalu banyak aturan-aturan yang dilabrak, aturan-aturan syar'i, membuat dengan aturan-aturan apa, aturan-aturan dajalis begitu yang mereka itu mengklaim itu sebagai ilmiah padahal enggak juga. Dan mengapa dibentuk PWI Laskar Sabillah? Ya karena memang sebetulnya NU tidak berkenan menggarap kajian seputar nasab.
Maka agar tidak membebani NU secara organisasi, maka dibentuklah organisasi PWI Laskar Nah Sabilillah. kan baru keluar dari mulutnya sendiri itu. Kalau memang iya, jadi apa yang dikatakan oleh NU itu benar. Si Suparman ini entah sadar atau tidak, dia itu sudah mengakui memang PWI-LS itu dibentuk karena untuk menggugurkan nasab Alwi. Mafhumnya itu. NU nggak mau urus-urus masalah nasab, ya udah kita bentuk PWI yang ngurus urusan nasab. Padahal di dalam ADART-nya nggak ada tuh urusan nasab, itu nggak ada di dalam ADART-nya. Coba ini kan berarti sudah betul apa yang dikatakan oleh NU dikonfirmasi sendiri sama mulutnya. Sama mulutnya si Suparman begitu, yang alhamdulillah ya selalu tersenyum ini. Dikonfirmasi memang PWI-LS itu dibentuk untuk apa? Untuk membahas nasab. Padahal di dalam ADART-nya tidak ada. Talbis iblis. Agar NU tidak punya beban sama sekali terhadap kajian ini semua. Dan organisasi ini didirikan bukan untuk membentur NU, tapi untuk mencerahkan umat, terutama bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, terkait dengan upaya kita menjaga kemurnian dan kesucian nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu versi kamu dengan cara urakan yang dipakai sama si Imad keliling-keliling begitu ya, nggak ngasih rukun sholat, nggak ngasih syarat sholat, sholawatannya aja nggak dikasih itu sama si Imad itu. Apa yang dilakukan keliling-keliling itu? Menghasut. Pasti aja nyebut-nyebutin Ba'alwi itu, nyebut-nyebutin zuriyah Rasul yang ini putus dan lain sebagainya. Akhirnya bukan pencerahan, tetapi malah jadi pembenturan. Bukan untuk membentur-benturkan NU gimana. Lo warga NU dibenturkan dengan warga NU sendiri. Semenjak adanya PWI-LS, jadi ada Mukibin sama Mukimad. Sejak ada PWI itu. Ya, atau misalkan lah Mukibin Mukimad itu menjadi trigger jadi adanya PWI-LS, sama saja. Begitu. Jadi memang diakui oleh yang bersangkutan PWI-LS ini dibentuk untuk membenturkan warga NU, meskipun mulutnya tidak mengatakan demikian. Mulutnya mah nggak bilang. Ya kalau mulutnya bilang nggak bakalan lah, ya mau talbis kok begitu ya, nggak bakalan kalau mulutnya bilang. Cuman mafhumnya ya demikian. Harusnya kalau misalkan memang warga NU itu si Suparman ini benar-benar warga NU, ya harusnya kalau NU itu tidak ikut-ikutan dalam masalah nasab, berarti ini sudah sebagai sikap organisasi yang tidak bisa dia ganggu gugat, karena organisasi ini lebih mementingkan perdamaian, yang mana nasab atau seseorang berintisab atau bernasab kepada siapa itu adalah urusan orang yang mengaku dan lembaga masing-masing. Kalau ada di situ, itu sudah bukan urusan NU. Begitu, itu harusnya paham Suparman itu. Jadi bukan untuk membentur NU. Karena entoh kita di PWI Laskar Sabilillah juga adalah warga Nahdliyin. Kita tetap bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari. Nah itu ya, senantiasa selalu bawa-bawa Mbah Hasyim begitu. Padahal nilai yang dibawa pun nggak sama. Mbah Hasyim As'ari itu di dalam ijtihad negara Indonesia itu menjadi negara republik yang demokratis, bukan negara Islam, itu berkorban begitu. Lah ini masa orang yang namanya nasab tinggal urusan saja orang kan selesai begitu sebetulnya. Nggak bisa secara nilai-nilai. Jadi begini, kalau misalkan mau membicarakan Asy'ariyah Maturidiyah nggak perlu NU, betul. Cuman kalau misalkan mau NU kemudian mau PWI, udah nggak bisa. Secara organisasi sudah keluar keputusannya. Gimana sih ini orang paham apa enggak begitu ya tentang berorganisasi? Hari ini yang kita pikir itu bukan tentang koherensi dalam berorganisasi. Yang harus kita pikir adalah semua kader NU, semua kiai NU, semua santri NU, semua warga Nahdliyin itu harus berpikir bagaimana bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari. Nah kalau ini sudah ada narasi atau kira-kira untuk membubarkan Nahdlatul Ulama begitu. Ya udah kita ikut Mbah Hasyim tapi nggak usah NU, kan begitu. Ya, ini orang nggak paham. Jadi ini sudah bukan organisasi, urusannya ini urusan organisasi. Jadi urusan ilmu ya urusan ilmu itu sendiri ya. Makanya saya kemarin kan mengkritik juga waktu Mbah Yai Kholwani itu mengatakan yang ijtima itu NU begitu, dalam pengertian yang mana ulama berkumpul di dalamnya NU. Ya enggak juga, itu urusan organisasi lain, urusan ilmu ya lain lagi. Yang dibicarakan di sini ini adalah surat edaran organisasi, bukan tentang bermanhaj, bukan tentang
apa namanya, menjalankan suatu prinsip, menjalankan suatu madhab, bukan di situ. Ini adalah tentang organisasi. Organisasi sudah mengatakan, sudah memiliki keputusan bahwa PWILS ini adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk mengadakan perpecahan. Orang ini nggak mau terima, kemudian ya sudah, karena kita pula orang-orang NU juga, udah kita nggak usah inherent di dalam organisasi kita, yang penting inherent di dalam perjuangan Bayi Hasyim Asy'ari. Loh, ini nyuruh orang untuk meruntuhkan Nahdlatul Ulama, ini udah keluar nih kulitnya, udah ketahuan kulitnya domba gitu ya, dalamnya kambing sapi. Jadi inilah ya, kuda Nil berbulu domba tuh ini ya, seperti ini udah kelihatan sekarang kuda Nilnya nih. Kalau kemarin nggak kelihatan, soalnya nggak keluar bahasa-bahasanya, soalnya dari NU tidak ada keputusan begitu. Mengapa kemudian seolah-olah dalam tanda kutip kajian Kiai Imad ini sepertinya tidak diakomodir oleh PBNU? Ini setidak-tidaknya mengkonfirmasi bahwasanya kajian Kiai Imad, bahkan Kiai Imad itu sendiri merupakan mujaddid abad ini, khususnya mujaddid bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Masya Allah, saya bilang Imad itu jangankan jadi mujaddid, jadi murid saya saja dia itu nggak pantas. Murid saya lo nggak pantas. Si Imad itu, saya pinta Matalibus apa aja nggak bisa ngeluarin. Memahami jauhar wal arad, memahami zat dan arad saja dia nggak paham si Imad itu. Gimana mau jadi mujaddid? Bajedud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini, li hadhil ummah, akan mengutus untuk umat ini setiap pangkal awal 100 tahun, habis 100 tahun nih, masuk ke abad yang berikutnya, orang yang akan menjadi pembaharu, memperbaiki nilai-nilai yang sudah usang, nilai-nilai yang sudah tercemar. Dan NU sudah berusia 1 abad. Sebentar, itu buat agama lidin. Dan yang namanya mujaddid itu bukan tajdid di dalam nilai, tetapi tajdid di dalam metodologi. Contoh misalkan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Al-Imam Ghazali. Beliau itu tidak membawa akidah yang baru, beliau itu tidak membawa fikih yang baru. Cuman beliau itu memiliki metodologi untuk mengawinkan tasawuf dengan fikih dengan cara beliau, yang mana itu menjadi model selanjutnya. Imam Ghazali itu beliau mengkategorikan ilmu fikih itu sebagai ilmu dunia loh, Imam Ghazali. Nah, supaya fikih ini tidak menjadi ilmu dunia, maka ditakliflah Ihya Ulumuddin. Kalau misalkan Anda pernah membaca Ihya Ulumuddin, di sana itu bukan hanya dibahas tentang bagaimana tata cara sholat secara zahiran, rukun dan syarat, atau yang membatalkan dan lain sebagainya. Tetapi di sana juga dibahas bagaimana cara kita menghadirkan hati, misalkan di dalam membaca iftitah, di dalam membaca Al-Fatihah, di dalam takbiratul ihram misalkan. Begitu, itu dibahas tuh. Yang mana sebelumnya pola taklif kitab semacam itu tidak pernah ada. Kemudian seperti Imam Sanusi misalkan, kalau kita musalamah, beliau ini adalah mujaddid di dalam ilmu kalam. Beliau itu sudah mengawinkan tuh antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, sudah mengambil perkara-perkara yang tadqiqnya, meskipun memang setelahnya tidak lepas juga dari kritikan, ada saja kalau kritikan itu ya. Cuman ini secara metodologi baru sama sekali. Nah, si Imad menggugurkan syariat dia mah. Ini kalau misalkan sosok kayak si Imad yang jadi murid saya pun dia itu tidak pantas, kemudian diangkat sebagai mujaddid oleh orang-orang seperti si Suparman ini, kuda Nil berbulu domba, saya rasa ini sudah jadi dajjal betul begitu ya. Ya dujel sering saya katakan beberapa kali begitu. Dan orang-orang yang tertipu itu jadi tentara-tentaranya. Nah, ini termasuk di salah satu tentaranya. Lah, orang jadi murid saya aja gak pantas kemudian diangkat jadi mujaddid, ya apa? Majedud itu, pret. Kita sudah memasuki abad yang kedua. Mujaddid ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri nyata dari mujaddid tersebut, kemapanan pasti menolak. Dajjal itu Bang Dajjal. Nih, pernah dulu itu siapa yang kayak gitu? Si Muhammad bin Abdul Wahab tuh, Wahabi itu. Wahabi itu tanya tuh, siapa Muhammad bin Abdul Wahab, tanya sama Wahabi. Bilangnya mujaddid. Mujaddid abad kemarin tuh. Ya, sekarang mujaddid abad sekarang keluar si Imad. Ini ngaco, sudah ngawur. Ya, ngawur. Ya, orang-orang terserah. Ini benar-benar mujaddid, kasihan saja. Yang namanya mujaddid
Dia datang tidak kemudian sekonyong-konyong koder langsung diterima oleh semua orang, tidak. Justru yang dikatakan mujaddid itu dia akan ditolak oleh kemapanan-kemapanan yang ada. Sebentar, lo katanya kan POI ini laris manis tuh di komentar-komentarnya. Kemudian sekarang katanya ditolak. Ini masif sekali. Lah iya kan? Ini masif sekali. Tiba-tiba bikin organisasi di Kabupaten Anu Ana, di Kabupaten Anu ada, di Kabupaten Anu ada. Kemudian setelah keluar sekarang bahasa dari PBNU yang tegas mengatakan bahwa PWLS ini adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk mengadakan perpecahan, langsung playing victim. Oh, ini kan mujaddid, dia tidak akan diterima oleh kemapanan-kemapanan. Ya apa sih? Ini kan bertolak belakang dalam pengertian. Kalau misalkan kita mau melihat patokannya seperti ini, itu sama-sama si Wahabi juga begitu. Kalau misalkan mereka lagi diusir-usir kan gitu. Oh, nggak ada yang katakanlah perjalanan itu yang mulus-mulus begitu, itu pasti di tengah-tengah ada diusir dan lain sebagainya. Itu kalau diusir-usir. Tapi kalau tatkala dipanggil sama Menteri Agama, ini adalah bukti bahwa kita adalah yang benar. Kemudian banyak mengikutnya, misalkan suatu kajian banyak yang ikut. Ini adalah bukti bahwa dakwah sunnah sudah merebak. Alah, ini duhai kudanil berbulu domba ya. Makanya yang duluan menolaknya adalah struktur yang sudah mapan, yang sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan terhadap nilai-nilai feodalisme tersebut. Maka lantas kemudian ini sekali lagi mengkonfirmasi berbagai macam penolakan dari kelompok-kelompok yang mapan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, semakin membuktikan sah Kiai Imad merupakan mujaddid awal abad yang kedua Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahu Akbar. Ya itulah sudah kita saksikan ya, mujaddid pret. Ya terserah, kalau misalkan ini sekali lagi saya ulang-ulang ya, kalau kamu tertipu sama si Imad, sama perkataannya si Suparman ini, itu kasihan saya tuh. Kamu ngaji lagi, jangan mau lama-lama jadi orang awam begitu ya. Kamu kuasai itu ilmu mantik, kamu kuasai ilmu kalam, kamu kuasai itu ilmu usul. Kalau kamu nggak bisa, nggak mampu, ikutlah sama ulama yang lebih banyak begitu ya, yang lebih capable daripada si Imad. Banyak sekali ulama yang lebih berhak untuk ditaklidi daripada si Imad ini. Begitu kalau mau selamat. Kalau misalkan mau tetap membela seperti itu, kalau mau komentar ya udah terserah lah. Urusan-urusan kamu, yang kena sama fitnah dajjal ya kamu sendiri begitu. Ini baru permulaan ya. Atau mungkin ya seperti Wahabi dulu sama si Muhammad bin Abdul Wahab itu sama. Di belakangnya itu ada politik, di belakangnya ada uang dan lain sebagainya. Itu sudah dikonfirmasi juga oleh PBNU. Nah, mudah-mudahan lah kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari fitnah-fitnah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini sekarang PWLS sudah dalam keadaan berkurban perasaan. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.